Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai human capital, evolution of organization, leader and employee, yaitu evolusi organisasi, pemimpin, dan pekerja. Topik ini dipersembahkan oleh Protalis ID Channel, sharing insight and perspective. Tonton hingga akhir, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Kita mulai topik ini yaitu dari laporan workforce dari Upwork pada tahun 2018. Yang pertama, talent is hard to find. Jadi ada kesulitan dalam menemukan talent di masa depan. Headcount is rising, ya 96%. Itu dari HR managers. Itu sangat sulit untuk membuka posisi-posisi pekerjaan. Artinya bahwa manpower itu meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk ya di seluruh dunia. Namun untuk mencari headcount yang sesuai dengan ekspektasi atau requirement perusahaan itu menjadi semakin sulit. Yang ketiga, skills are evolving rapidly. Ya, 61% itu para manajer itu tentunya akan berhadapan dengan terjadinya perubahan skill yang terus-menerus. Lalu HR embrace a flexible workforce. Jadi 62% dari HR managers itu harus dealing dengan flexible workforce. Selanjutnya, agile talent strategies are progressing. Jadi 91% dari HR manager itu terlibat dengan progres untuk mencari atau menarik talent untuk bekerja di dalam organisasi atau perusahaannya. Flexible talent usage is increasing. Jadi 70% itu dari HR manager itu akan terkait dengan flexible talent. Selanjutnya, more work will be done by flexible talents. 179% itu akan HR manager itu mengantisipasi bahwa akan pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan oleh talent yang fleksibel. Dan HR expect to use more freelancers. Jadi 57% dari HR manager itu terkait dengan freelancer. Yang terakhir, agile teams will be the norm. Jadi diharapkan 10 kali tim yang ada atau diharapkan oleh perusahaan itu harus lebih gesit dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai organisasi perusahaan. Nah, dari survei ini artinya terjadi perubahan di masa depan mengenai apa yang diperlukan untuk berkontribusi bagi organisasi. Tentunya para talent ini itu harus meningkatkan skillnya, dan dia harus menjadi lebih fleksibel, dan dia bisa bekerja sebagai freelancer, dan membentuk tim yang memang juga gesit untuk melakukan tugas-tugasnya dalam mencapai
objektif dari organisasi. Oke, kita lihat organisasi abad ke-21 ya. Di sini ada customer sebagai fokus atau sentral atau citizen yang dipenuhi kebutuhannya oleh perusahaan. Nah, maka kita bisa lihat organisasi abad ke-21 itu 360 secara digital itu produk dan jasanya dioptimize. Artinya bahwa sekarang platform digital itu sudah menjadi booming. Seperti kita lihat di masa pandemi corona, itu memang platform digital itu diandalkan oleh para pelanggan ya untuk berbelanja secara digital. Jadi tinggal tekan tombol, pilih produk, lalu dikirimkan barangnya ke rumah setelah membayar via digital. Di sisi lain juga banking itu juga terjadi perubahan di abad 21 ini. Yaitu orang semakin jarang atau malas ke bank karena semuanya sudah melalui internet atau mobile banking dalam melakukan proses pembayaran, pembelian produk, bahkan menabung pun bisa melalui mesin ATM. Sehingga fungsi teller atau customer service di perbankan itu semakin berkurang karena era digitalisasi ini. Selanjutnya itu terdapat eksekusi yang adaptif. Ya tadi ya, karena terjadi perubahan lingkungan bisnis secara digital, maka eksekusinya pun juga eksekusi bisnisnya harus bisa adaptif. Artinya ya tadi, misalnya contohnya ya perbankan ya, di BCA itu sudah menyediakan tadi ya customer service machine atau tadi mesin ATM yang bisa menabung ataupun menyetor uang ataupun menarik uang. Jadi sudah disesuaikan ya. Jadi istilahnya keberadaan fisik perbankan itu sudah semakin menciut. Bahkan sekarang yang dulunya memang orang harus datang, melihat produknya dan lain-lain, karena era digitalisasi ini dengan kemudahan proses bayar dan bisa compare produk dengan kualitas yang sama dan harga yang kompetitif, maka orang memilih platform digital ini. Maka perusahaan pun juga harus join di era digitalisasi ini dengan melakukan perubahan ya. Dengan melakukan perubahan strategi bisnis, misalnya dari segi iklannya, dari segi jualannya dan sebagainya. Yang selanjutnya itu terdapat value-centric leadership. Jadi dunia ini kan, dunia bisnis ini yang sekarang ini ketidakpastian ya. Banyak bisnis-bisnis kecil atau startup itu berkembang di saat ini. Sedangkan dulu membangun perusahaan itu butuh proses dan butuh modal yang besar. Tapi sekarang melalui startup ya dengan modal yang tidak terlalu besar itu sudah dapat dijadikan objek bisnis. Dan bisnisnya juga bisa bersaing, bahkan mengalahkan perusahaan-perusahaan yang besar. Maka di sini diperlukan adanya value-centric leadership. Jadi pemimpin-pemimpin yang mempunyai value, yang bisa melakukan atau memberikan solusi. Ya, bagaimana menghadapi risiko-risiko bisnis yang terjadi, bagaimana dia gesit dalam menangani pelanggan, termasuk keluhan pelanggan. Selanjutnya adanya proaktif dan haptic sensing. Jadi memang manpower di dalam organisasi saat ini tidak bisa lagi pasif, tapi dia memang harus proaktif, memberikan solusi, ya kan? Ya tadi menjadi flexible talents yang bisa mempunyai tim yang juga gesit dalam menangani pelanggan, dalam melakukan tugas-tugasnya, dalam misalnya memproduksi untuk memenuhi kuota atau kebutuhan pelanggan, dan juga bagaimana menangani keluhan-keluhan pelanggan. Nah, maka diperlukan proaktif.
Karena kenapa? Karena persaingan semakin ketat. Ketika tidak proaktif, maka bisnisnya akan tutup. Selanjutnya, inspiring digital identity and strategy. Artinya bahwa era digitalisasi itu sudah menjadi inspirasi dan identitas, termasuk juga strategi saat ini. Ya tadi ya, karena era bisnis sudah berubah ya. Ada memang beberapa bisnis yang memang masih diperlukan secara fisik. Yang mungkin orang masih mau datang ke tempat tersebut, misalnya tempat makan ya, ketika nggak corona gitu ya, atau dia ingin menikmati suasana gitu, bukan hanya makanannya dibeli di rumah, ya kan, dibeli untuk dimakan di rumah seperti itu. Tapi tetap balik-balik lagi bahwa digital itu sudah harus menjadi identitas ya tadi, jualannya udah harus digital, bukan hanya fisik. Dan itu sudah menjadi identity dia, bahwa dia harus muncul di era digital gitu. Sehingga mencakup semua customer, bukan hanya sebagian customer yang offline. Yang terakhir yaitu outside in approach to assets and capabilities. Jadi memang sekarang sudah nggak lagi tergantung pada aset fisik, tapi pada kemampuan ya, kemampuan bagaimana mengelola era digitalisasi ini untuk mencapai tujuan bisnis. Bagaimana mengelola sumber daya ini supaya tadi gesit ya dalam melakukan aktivitas, kegiatan maupun transaksi dalam perusahaan. Nah, bagaimana memimpin tenaga kerja ya atau pasar tenaga kerja di masa depan? Itu ada tren yang pertama itu terjadi generational shift. Jadi ada generasi baby boomers, generasi X, Y, millennials, dan nanti generasi yang selanjutnya itu terjadi shifting. Karena terjadi shifting tadi era komputer dan internet itu semakin advance, maka kebutuhannya pun berubah. Gaya hidupnya pun berubah. Nah, ini menjadi bagaimana memanage generational shift ini dalam pasar tenaga kerja di masa depan. Yang tren kedua yaitu diversity is here. Ya, karena kenapa? Karena trendingnya bahwa di era globalisasi yang tanpa batas ini, semua orang bisa bekerja di negara manapun. Sehingga terjadi yang namanya diversity. Ya, tidak lagi di satu kelompok negara tersebut. Nah, gimana orang berperilaku merespon diversity ini? Selanjutnya, women in business. Nah, para wanita pekerja itu semakin meningkat. Artinya mereka juga terlibat dalam jenjang karir yang sebelumnya lebih banyak dikuasai oleh pria. Yang terakhir terdapat freelance workers. Jadi sekarang sudah makin fleksibel. Ya. Pekerjaan dilakukan dimanapun, yang penting hasilnya tercapai, ya sama. Gitu. Contoh freelance workers itu misalnya content creator, itu freelance workers. Jadi dia menciptakan satu konten, lalu dia publish dan banyak orang yang melihat dan terdapat ads. Ya. Di konten yang ia ciptakan tersebut dan akhirnya menghasilkan uang. Nah, ini kita lihat bahwa ada misi, orang, teknologi, dan tempat dari pekerjaan di masa depan. Itu akan timbul pertanyaan dari pekerjaan itu sendiri, yaitu skill apa dan gap apa yang terdapat di dalam tim kamu. Jadi memang di dalam pekerjaan itu sekarang skill itu menjadi penting ya. Apa gapnya di dalam tim itu? Bagaimana ya kita dapat memenuhi kebutuhan di masa depan tersebut. Jadi pengelolaan tim itu dengan skill yang mix itu menjadi penting.
menjadi kunci keberhasilan bagi tim tersebut menjadi agile teams dan bisa berkontribusi bagi perusahaan. Yang kedua, dari pekerja. Dari pekerja, di mana kamu dapat memperoleh talent yang tepat untuk sebuah pekerjaan. Artinya talent ini menjadi fokus. Jadi talent yang tepat itu, put the right man in the right place, itu akan menjadi satu kondisi di mana talent tersebut bisa berkontribusi optimal bagi perusahaan. Dan bagaimana merekrut talent internal ataupun talent eksternal dari perusahaan. Jadi bagaimana membangun talent di dalam perusahaan atau bagaimana merekrut talent dari luar. Ya tadi, balik lagi, dengan talent yang tepat, maka talent tersebut dapat berkontribusi secara optimal bagi organisasi. Dan terakhir, tempat kerja. Apa saja perubahan yang diperlukan untuk membuat lingkungan kerja secara fisik ya atau secara virtual. Artinya bahwa lingkungan kerja sekarang itu kan fleksibel ya. Nggak melulu fisik, bisa bekerja dimanapun. Makanya sekarang ada penyediaan jasa sewa kantor yang fleksibel. Ketika perlu meeting di tempat ini, kita bisa datang ke tempat tersebut. Bahkan malah sekarang sudah melalui web conference atau video calls atau meeting conference. Nah itu dimanapun kita tanpa perlu menghabiskan waktu untuk melakukan akomodasi atau transportasi, tapi melalui era digitalisasi internet ini, orang bisa meeting di kapanpun, dimanapun. Lalu melakukan koordinasi kembali untuk penyelesaian tugas. Nah, evolusi organisasi di masa lalu dan ke masa depan, itu kita bisa lihat. Ya, di masa lalu itu timnya besar, lokasi kerjanya itu sentral. Namun di masa depan itu secara global terdistribusi dan timnya itu kecil. Dari masa lalu itu tenaga kerjaannya itu terkotak-kotak. Namun di masa depan itu pekerjaannya atau ketenaga kerjaannya terkoneksi satu dengan lainnya. Karena era digitalisasi ya. Di masa lalu beroperasi sebagai perusahaan besar. Namun di masa depan beroperasi sebagai perusahaan kecil. Supaya apa tadi? Gesit. Karena kalau perusahaan besar itu tentu organisasinya besar, membutuhkan waktu untuk koordinasi dan sinergi, tapi perusahaan kecil itu bergerak lebih cepat. Ketika ada persaingan dan membutuhkan strategi baru, maka dapat dilakukan perubahan dengan lebih cepat. Di masa lalu fokus pada kebutuhan, tapi di masa depan fokus kepada keinginan. Nah, terjadi perubahan generasi tersebut. Generasi milenial itu fokus kepada keinginan, memenuhi keinginan, ya, sehingga terjadi shifting dalam evolusi organisasi. Di masa lalu lambat untuk beradaptasi, namun di masa depan cepat beradaptasi, ya, kalau mau memenangkan persaingan. Di masa lalu inovasi bersifat departemen. Namun di masa depan inovasi dimanapun dan kapanpun, siapapun bisa melakukannya, dapat berkontribusi. Di masa lalu ekosistem organisasi terbatas, namun di masa depan ekosistemnya terbuka. Terdapat perubahan dalam human resource di masa lalu dan di masa kini. Di masa lalu itu menghilangkan legalize, ya, bahwa manusia dan
berpikir seperti pembagian pemasaran. Sedangkan di masa depan itu menjadi manusia dan berpikir seperti pemasaran. Jadi perbedaannya yaitu kalau di masa lalu itu berpikir seperti pemasaran. Namun di masa depan itu memang bukan hanya berpikir, tapi dia menjadi orang pemasaran. Jadi setiap orang itu ya menjual. Baik itu berhubungan langsung atau tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Maka kalau seorang talent tentunya dia menjual diri ya untuk dapat pekerjaan di perusahaan tertentu. Di masa lalu itu direkrut dan dipecat. Namun di masa depan itu diberdayakan, lalu diikat, dan diciptakan pengalaman-pengalaman. Karena tadi ya, kalau cuma rekrut dan dipecat itu tidak punya nilai, tapi kalau diberdayakan lalu memberikan pengalaman, maka itu satu kondisi kerja yang mengasihkan. Di masa lalu sebagai polisi organisasi, namun di masa depan itu sebagai pelatih, sebagai mentor, sebagai pemimpin yang memikirkan atau pemimpin pemikir dari perusahaan. Itu bagian HR ya. Di masa lalu memelihara status quo, tapi di masa depan bagian HR ini itu menghancurkan status quo. Di masa lalu tidak melek secara teknologi, namun di masa depan itu mengandalkan teknologi dengan data yang besar dan analitik. Di masa lalu tidak mendefinisikan dan mengarahkan strategi, namun di masa depan HR ini itu mempertajam dan mengarahkan strategi. Di masa lalu tidak ada tempat bagi HR, tapi di masa depan itu merupakan tempat yang kunci. Di masa lalu mengurusi payroll, compensation, and benefits, tapi di masa depan mengurusi employee experience. Di masa lalu fokus kepada cost center atau sebagai cost center, tapi di masa depan itu sebagai profit center. Artinya misalnya HR itu dia bisa juga membuka jasa sebagai talent enabler ya, dengan menjual training-training. Di masa lalu mendefinisikan ketenaga kerjaan. Di masa depan ketenaga kerjaan yang dinamis dan berubah. Di masa lalu fokus pada masukan karyawan. Di masa depan fokus kepada hasil dari karyawan. Di masa lalu terbentur karyawan sebagai sumber daya. Di masa depan itu karyawan seperti air dan udara. Ya, bisa mengalir. Karena tadi meningkatnya tadi ketenaga kerjaan ya. Cuman mencari talent yang tepat tuh menjadi semakin sulit. Di masa lalu itu dilakukan performance appraisal, penilaian kinerja. Tapi di masa depan itu pengakuan yang real time dan feedback atau umpan balik terhadap karyawan. Di masa lalu itu menutupi kekurangan di dalam pekerjaan.
Namun di masa depan itu akan melakukan hubungan dengan potensi dari talent. Di masa lalu terdapat satu model untuk semuanya, namun di masa depan itu tidak terjadi. Di masa lalu bisnis terkotak-kotak, namun di masa depan itu memahami kebutuhan bisnis. Di masa lalu itu terdapat proyek-proyek yang didesain dan dijalankan bertahun-tahun. Namun di masa depan itu proses desain implementasi itu menjadi cepat. Karena terjadi kecepatan perubahan lingkungan juga. Di masa lalu human resource itu sebagai job title. Namun di masa depan title-nya adalah people, talent, and experience. Nah, kita bisa lihat bahwa terjadi perubahan mulai dari industrial age, information age, dan imagination age. Pada industrial age itu diidentifikasi sebagai manager, pada information age sebagai leader, dan pada imagination age sebagai neuro leader. Pada eranya industrial, kontrol itu adalah kekuatan atau power. Cara kerjanya sistematis, fokusnya kepada tugas, diukur, dan saya tahu, dan tidak ada umpan balik. Pada masa leader, ya, pada masa informasi, pengetahuan itu adalah kekuatan. Sifatnya harus leader itu visioner. Fokus kepada orang, termotivasi, kita tahu. Dan terdapat feedback yang satu arah. Pada zamannya imagination, itu disebut neuro leader. Ide itu adalah kekuatan. Itu menciptakan atau creator. Fokusnya kepada otak, dan siapa tahu setiap arahan itu mendapat umpan balik. Nah, sekarang itu di eranya imagination, makanya berkembang sosial media, YouTube, dan lain sebagainya. Ide itu menjadi penting. Menjadi creator itu menjadi satu nilai plus. Nah, evolusi dari pemimpin di masa lalu dan di masa kini. Di masa lalu, pemimpin itu mengarahkan atau memerintah. Sedangkan di masa depan itu memperoleh kepemimpinan. Di masa lalu, didukung oleh karyawan. Di masa depan, mendukung semua atau saling mendukung. Di masa lalu, tergantung pada teknologi. Di masa depan, memahami teknologi. Di masa lalu, mengarahkan dan mendelegasikan. Di masa depan, memimpin dengan contoh. Di masa lalu, tidak emosional. Di masa depan, itu embrace vulnerability. Di masa lalu mengontrol informasi, di masa depan itu menjadikan informasi sebagai intelijensi kolektif. Di masa lalu mengkonfirmasi ke konvensi atau kesepakatan. Di masa depan itu justru menantang atau men-challenge kesepakatan, convention. Di masa lalu melakukan review atau peninjauan ulang secara tahunan. Di masa depan itu dilakukan umpan balik secara real time. Di masa lalu
terdapat batasan yang tidak jelas. Namun di masa depan batasannya menjadi dinamis. Evolusi dari karyawan di masa lalu bekerja dari pukul 9 sampai 5 sore. Di masa depan bekerja setiap saat atau kapanpun. Di masa lalu bekerja di kantor perusahaan, di masa depan bekerja di mana saja. Di masa lalu menggunakan peralatan perusahaan, di masa depan menggunakan peralatan apapun. Di masa lalu fokus kepada input, di masa depan fokus kepada output atau hasil. Di masa lalu memanjat tangga perusahaan untuk karir, di masa depan menciptakan tangga untuk diri sendiri. Di masa lalu bekerja dengan definisi yang telah ditetapkan, di masa depan bekerja secara customized. Di masa lalu itu mendengar atau memperoleh informasi, di masa depan membagikan informasi. Di masa lalu tidak ada suara atau tidak memiliki hak suara, di masa depan menjadi leader atau pemimpin. Dapat menjadi leader atau pemimpin. Di masa lalu tergantung pada email. Di masa depan tergantung pada teknologi yang berkolaborasi. Bisa email, bisa WhatsApp, bisa web meeting, dan sebagainya. Di masa lalu fokus kepada pengetahuan. Di masa depan fokus kepada proses pembelajaran yang adaptif. Di masa lalu itu belajar dan mengajar di perusahaan, tapi di masa depan itu belajar dan mengajar secara demokratis. Nah, untuk tren pekerjaan di masa depan itu terdapat 5 poin. 5 poin yang pertama yaitu new behaviors. Yaitu bahwa sekarang di era sosial media dan web itu terdapat satu tren metode kerja yang baru, yaitu munculnya ya sekarang ya konten-konten creator. Yang kedua, teknologi itu terjadi perubahan teknologi ke cloud yang bersifat kolaboratif big data dengan menggunakan internet. Jadi sistemnya sekarang bukan lagi melalui license dengan mempunyai server, tapi sekarang share ya melalui cloud. Yang ketiga, ketenaga kerjaan era milenial dengan sikap, ekspektasi, dan cara kerja yang baru. Yang keempat, mobility, yaitu bekerja kapanpun, dimanapun, dan menggunakan alat apapun. Yang kelima, terdapat era globalisasi, tidak ada batasan karena digitalisasi. Nah, untuk ketenaga kerjaan beradaptasi pada tahun 2030 itu 30% waktu bekerja itu dihabiskan untuk proses belajar. 80% meningkat di proses pembelajaran terkait dengan matematika dan ilmu pengetahuan. Saat ini 70% orang-orang muda memasuki pasar tenaga kerja yang dimana pasar tenaga kerja tersebut sudah berubah ke otomatisasi. Misalnya industri-industri sekarang sudah mulai otomatisasi sehingga mengurangi tenaga kerja yang unskilled. 71,8%
lulusan S1 itu diterima bekerja. 86,5% lulusan S1 itu bekerja secara keseluruhan. Top skill-nya apa sih? Top skill-nya itu dapat beradaptasi secara budaya kerja tepat, sinkron dengan talent tersebut, melakukan kolaborasi, kepemimpinan, perkembangan yang potensial, dan prioritas-prioritas. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berubah yaitu 9,8 kali pekerjaan itu sekarang sebagai Customer Success Manager, 8,4 kali sebagai Data Scientist, 5,7 kali sebagai Full Stack Engineer, 5 kali sebagai Cyber Security Specialist, 4,5 kali sebagai Experience Designer. Itu karir-karir di masa depan. Oke, thank you.